bukan suara Anies akan tergerus habis. Saya ini kan bukan peramal, bukan indigo. Kita ngelihat angka-angka, kalau kita bicara survei ya kita bicara tren. Dari bulan ke bulan, dari survei ke survei, tren Anies turun terus. Kalau dia turun terus itu bukan salah Adian, itu bukan salah Jokowi, itu salah mereka dalam bekerja. Kalau kemudian saya katakan nanti kemungkinan cuma tinggal 2 calon, lalu ada yang marah-marah, menurut saya itu buruk rupa cermin dibanting. Setiap ucapan politisi itu pasti punya agenda gitu. Tapi saya tidak mau masuk agenda Bung Adian lah. Yang mau saya masuk sampai hari ini, sepengetahuan saya baru ada 2 capres yang ada koalisinya secara langsung dideklarasikan. Hasil survei hari ini atau angka-angka yang dimaksud Bung Adian itu masih dalam rentang tidak ada yang dominan. Nggak ada juga yang dinyatakan akan maju langsung ke putaran kedua dalam situasi ini. Berjarak di setiap survei paling jauh 10%. Artinya itu masih dalam rentang kerja gitu ya. Pilpres kita itu masih sekitar ya 7 bulan, 8 bulan. Artinya hari ini tuh masih pemanasan. Warming up. Kalau olahraga ini masih untuk melahirkan keringat-keringat kecil. Jadi apa yang disampaikan oleh Adian Apitupulu itu sebenarnya adalah cywar, perang terbuka, bahwa Anies itu koalisi perubahan nggak ada apa-apanya. Jadi gembar-gembor selama ini itu tidak ada isinya. Satu misalnya elektabilitas Anies itu turun. Itu sangat memungkinkan partai-partai pengusungnya itu iman politiknya bengkok dan belok-belok ke tempat yang lain. Karena tidak mungkin akan terus mengusung Anies kalau memang trennya tidak positif, dan mana mungkin misalnya Partai Demokrat dan PKS itu mendukung capres yang sangat mungkin kalah di 2024. Kan itu cywar sebenarnya. Kalau itu dibantah nggak soal. Apalagi misalnya kita lihat Demokrat dan PKS rasa-rasanya memang agak sulit untuk bergoyangkan iman politiknya. Sampai kiamat sekalipun Demokrat sama PKS selalu mengatakan bahwa mereka akan tetap berada di kubu perubahan. Oleh karena itu, apakah Anies bisa maju ataukah bisa tidak ya tergantung Demokrat dan PKS. Anies Baswedan kalah putaran pertama Pilpres 2024, kata PDIP. Reaksi Nasdem tengah momentum politik. Simak informasi seputar Anies Baswedan jelang Pilpres 2024 terkini. Capres Anies Baswedan disebut kalah putaran pertama Pilpres 2024. Prediksi tersebut dilontarkan politisi PDIP Adian Apitupulu belum lama ini. Partai Nasdem mengusung Capres Anies Baswedan saat pengusung Capres Anies Baswedan sebut tengah momentum politik. Respon tajam datang dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Jakfar Siddiq, menyusul pernyataan politisi PDIP Adian Apitupulu yang memprediksi Anies akan kalah di putaran pertama pemilihan presiden 2024 mendatang. Jakfar dengan tegas menyanggah pernyataan tersebut, menganggapnya hanya berdasarkan hasil survei saat ini. Menurutnya akan ada momen di mana hasil survei menunjukkan kenaikan popularitas Anies Baswedan yang semakin mendekati persaingan dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jakfar meyakini bahwa situasi politik bisa berubah dengan cepat dan popularitas Anies Baswedan masih memiliki potensi untuk terus berkembang. Kita tidak bisa menduga dalam setiap momentum, bisa juga politik itu terbalik, yaitu misalnya di kemudian nanti Pak Prabowo atau Mas Ganjar yang turun. Hal ini umpamanya sedang turun di survei, pada momentum politiknya nanti mungkin Anies akan naik lagi di situasi ini. Maka kemudian tak bisa lagi kita duga-duga hasil survei itu, kata Jakfar pada Kamis 6 Juni. Pada Kamis 6 Juli 2023 dalam acara diskusi dua arah Kompas TV. Saat ditanya kemungkinan Nasdem mundur dari pencalonan Anies Baswedan, Jakfar mengembalikan pernyataan itu kepada Adian. Jika tren capres usungan turun misalnya Ganjar, apakah PDIP akan menarik dukungannya? Kan belum tentu juga, timpal Jakfar ke Adian. Dijelaskan Jakfar, sampai hari ini tidak ada keributan atau evaluasi mengenai hal itu di koalisi perubahan. Apalagi Pilpres 2024 masih sekitar 7-8 bulan lagi. Artinya hari ini itu masih pemanasan, warming up kalau olahraga. Jadi ini masih untuk melahirkan keringat-keringat kecil, belum pertandingan sesungguhnya. Dan setiap partai berpotensi tergerus habis, tergerus berkurang dari intensitas kerja dari masing-masing tim atau pemenangan. Dari masing-masing tim pemenangan masing-masing partai, ujar Jakfar. Menurutnya angka-angka yang muncul di survei itu belum sepenuhnya valid. Hari ini sekali lagi ini masih warming up, masih pemanasan dalam menuju kampanye sesungguhnya. Maka kemudian dugaan-dugaan, bayangan-bayangan dari angka-angka itu belumlah sepenuhnya valid, kata Jakfar.
Apalagi tambah Jakfar, Anies sedang tidak berkeliling secara masif untuk berkampanye. Kalau bicara survei lanjut Jakfar, setiap hari itu hasil survei bisa berubah. Di survei pertanyaannya kan jika pilpres atau jika pemilu dilaksanakan hari ini, yang setiap hari itu bisa berubah tergantung opini dan situasi isu yang sedang berkembang. Jadi tidak ada juga yang dinyatakan akan maju langsung ke putaran kedua dalam situasi ini, sambung Jakfar. PDIP soal tren Anies turun. Sebelumnya Adian Apitupulu menyebut dari bulan ke bulan tren Anies Baswedan terus menerus, sehingga nilai Adian bukan tidak mungkin suara Anies Baswedan akan tergerus habis menuju Pilpres 2024. Memang saya bukan paranormal, bukan indigo, tapi kita melihat angka-angka. Kalau kita bicara survei ya kita bicara tren, dan dari bulan ke bulan, dari survei ke survei, tren Anies Baswedan terus menerus, ungkap Adian Kamis dalam diskusi Dua Arah Kompas TV. Jika demikian, Adian memperkirakan langkah Anies Baswedan akan terhenti di putaran pertama. Bahkan bisa saja akan ada dua capres yang akan bertahan dan bersaing di Pilpres 2024. Kalau elektabilitas Anies turun terus, itu bukan salah Adian, ini bukan salah Jokowi, tapi itu salah mereka, tim pemenangan Anies dalam bekerja. Kalau kemudian saya katakan nanti kemungkinan cuma tinggal dua capres, selalu ada yang marah-marah. Menurut saya itu buruk rupa cermin dibanting, ujar Adian. Hal ini lanjut Adian berkaitan dengan banyak hal, termasuk salah satunya adalah peluang untuk mendapatkan donatur kampanye. Kita bicara finansial politik, kita berbicara kebutuhan uang logistik politik. Ada 700.000 sampai 800.000 TPS, kalau kemudian satu TPS itu rekrutmen saksi, pelatihan saksi, uang saksi, makan saksi, dan lain sebagainya habis 3 juta rupiah. Maka total 2,1 triliun. Lantas apakah akan ada pihak yang mau mendukung orang yang pasti akan langsung kalah di putaran pertama, ungkap Adian. Menurut analisa Adian, bukan tidak mungkin hal ini terjadi jika melihat elektabilitas berdasarkan hitung-hitungnya. Survei Bacapres 2024. Lembaga survei Polygraph yang merilis hasil survei elektabilitas Capres untuk periode Juni 2023. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto masih menempati peringkat pertama, sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di urutan kedua. Hal itu berdasarkan hasil survei simulasi head-to-head Prabowo Ganjar pada bulan Juni 2023. Prabowo juga masih unggul dan memiliki elektabilitas teratas berdasarkan sejumlah lembaga survei. Dalam simulasi 10 nama, elektabilitas Ganjar memang masih teratas, diikuti Prabowo dan Anies. Namun dalam head-to-head Prabowo versus Ganjar, Prabowo mampu mengungguli Ganjar yakni 42,40% dan 34,88%, kata Direktur Eksekutif Polygraph Muhammad Tri Andika dalam rilis yang diterima tribunnews.com pada Rabu. Dibandingkan Prabowo dan Ganjar, Anies Baswedan lagi-lagi stagnan di peringkat ketiga seperti survei elektabilitas sebelumnya. Muhammad Tri pun menjelaskan sejumlah faktor yang menyebabkan Anies Baswedan turun mengalami penurunan elektabilitas. Di sisi lain, elektabilitas Anies Baswedan cenderung turun dari semua simulasi. Ada sejumlah faktor, salah satunya disebabkan masih kuatnya nuansa ketidakpastian pencalonan Anies akibat manuver PDIP yang berupaya menggoda Partai Demokrat dan PKS, jelas Tri Andika.